Setelah itu, Riko memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam sebuah plastik berukuran besar. Selanjutnya, kantong plastik tersebut dibawa ke tempat lubang galian yang sedang digali oleh Rudy. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Sopian Lubis berusia 43 tahun tinggal di sebuah kontrakan sederhana di Jalan Raya Pati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Menurut keluarganya, sejak kecil Sopian dikenal sebagai anak yang pekerja keras, ramah, sopan, dan sosok yang paling pintar di antara saudara-saudara kandungnya yang lain. Ketika memasuki usia remaja, ia juga selalu mendapatkan peringkat yang bagus di sekolahnya. Bahkan ketika lulus SMA, ia juga mendapatkan beasiswa untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi yang ada di Bekasi. Tapi perjalanan hidup pasti tidak selamanya mulus. Karena ketika ia duduk di bangku kuliah, Sopian harus mengalami sakit yang cukup parah, yakni riwayat penyakit stroke yang membuatnya harus dirawat bergantian oleh saudara-saudaranya di rumah sakit selama beberapa bulan. Namun meskipun telah memiliki riwayat penyakit stroke di usia remaja, Sopian ini tetap memilih untuk tinggal sendirian karena tidak mau merepotkan keluarganya. Dalam kesendiriannya, Sopian kerap kali dikunjungi oleh keluarga terdekatnya. Bahkan untuk biaya hidup, ia juga sering diberikan uang santunan oleh keluarga maupun kerabat dekatnya. Namun meskipun begitu, niatan Sopian untuk tidak menjadi beban keluarga pun masih tetap kuat. Tanpa sepengetahuan dari keluarga, Sopian seringkali keluar rumah untuk mencari uang dengan cara menjadi seorang supir angkot. Sebagaimana diketahui, beberapa kerabat dekat dari Sopian memang sangat sering mengunjungi rumahnya. Tetapi dari sekian banyak kerabat yang datang, salah satu saudara sepupu Sopian yang bernama Riko Lesmana Siragilah yang paling peduli dengan keadaannya. Di saat para keluarga yang lain sibuk bekerja, Riko lah yang paling sering datang untuk mengurus Sopian. Nah, sedikit informasi mengenai profil dari saudara sepupu Sopian ini. Riko Lesmana Siragi berusia 43 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Diketahui ia telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Saat mengontrak rumah yang saat ini ia tinggali, ternyata Riko langsung menyewa 2 rumah sekaligus. Rumah yang pertama memang digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarganya. Sedangkan rumah kontrakan yang satunya lagi, yaitu kontrakan nomor 5, lebih sering ia gunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang. Nah, hubungan persaudaraan yang begitu kental membuat Riko tidak jarang sampai menginap di rumah kontrakan Sopian. Selain itu, ternyata ia juga sering memberikan uang untuk biaya hidup Sopian selama ini. Namun sayangnya hubungan persaudaraan mereka berdua itu seketika sirna akibat permasalahan hutang pihutang. Semua kejadian ini bermula pada 24 Oktober 2016. Saat itu Riko yang mendatangi rumah Sopian untuk menagih perihal hutang pihutang harus menelan kekecewaan karena saudaranya itu enggan untuk membayar. Selain tidak mau membayar hutangnya, Sopian juga sempat menghina Riko serta keluarganya dengan kata-kata yang cukup kasar.
Riko yang merasa sudah begitu baik dengan Sopian pun langsung naik pitam, sehingga keduanya adu mulut mempertahankan argumen mereka masing-masing. Suasana yang semakin memanas saat itu membuat Riko semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Seketika itu juga ia pun langsung menghajar Sopian menggunakan kepalan tangannya hingga tersungkur ke lantai. Melihat saudaranya yang menderita stroke sudah terkapar di lantai ternyata tidak membuat emosinya mereda. Malahan emosi Riko yang memuncak membuatnya semakin gelap mata. Ia pun bergegas mengambil sebuah potongan besi yang ada di halaman rumah dan langsung menghantamkannya beberapa kali hingga Sopian tidak sadarkan diri. Melihat keadaan saudaranya yang seperti itu, Riko pun mulai merasa panik. Ia kemudian memanggil sebuah taksi online untuk membawa Sopian. Tidak lama setelah itu, sebuah mobil taksi online sudah tiba di depan rumah Sopian. Kepada sang sopir taksi, Riko mengaku bahwa saudaranya sedang sakit keras, sehingga ia harus membawanya menuju rumah kontrakan miliknya di Cipayung, Jakarta Timur, yang kemudian akan dilanjutkan ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah kontrakan milik Riko, ia bergegas membawa tubuh Sopian ke rumah kontrakan nomor 5 tanpa sepengetahuan siapapun. Di sana Riko menyembunyikan tubuh Sopian di dalam kamar mandi. Kemudian memanggil seorang teman yang kebetulan juga merupakan salah satu tetangganya bernama Rudi Hartono. Ketika Rudi datang, Riko langsung meminta Rudi untuk membantunya menggali lantai di rumah kontrakan nomor 5. Tepatnya di bagian dapur belakang yang bersebelahan dengan kamar mandi. Rudi yang tidak merasa curiga sedikit pun langsung menuruti apa yang diperintahkan dan menggali lubang tersebut tanpa tahu apa yang akan ditaruh di dalamnya. Sembari menunggu lubang galian itu selesai, Riko memutuskan untuk masuk ke kamar mandi dan langsung memotong-motong tubuh saudaranya menjadi 13 bagian. Setelah itu Riko memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam sebuah plastik berukuran besar. Selanjutnya kantong plastik tersebut dibawa ke tempat lubang galian yang sedang digali oleh Rudi. Sesampainya di sana, Rudi benar-benar kaget ketika mengetahui jika yang akan dikuburkan adalah potongan-potongan tubuh manusia. Dan seperti biasa, awalnya Rudi ini menolak untuk membantu. Namun setelah dipaksa, ia akhirnya mau membantu Riko untuk menguburkan potongan tubuh tersebut. Setelah memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam lubang galian, mereka berdua kemudian memutuskan untuk menutup lubang dengan cara disemen dan ditutup menggunakan keramik putih. Setelah semuanya beres, keduanya memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan nomor 5 tersebut. Semenjak kejadian tersebut, istri Riko merasa ada perubahan yang cukup mencurigakan dari suaminya, terutama ketika dirinya ingin masuk ke rumah kontrakan nomor 5. Hal ini pun membuat istri dari Riko semakin curiga. Sebenarnya ada apa di rumah tersebut sampai ia harus ditahan-tahan jika ingin masuk ke sana. Setelah genap seminggu menaruh kecurigaan, atau tepatnya pada 30 Oktober 2016, istri dari Riko mengadukan kecurigaannya kepada salah satu keluarga dari Sopian. Mendengar pengakuan tersebut guna memastikan kebenarannya, beberapa pihak keluarga dari Sopian pun datang ke kontrakan rumah nomor 5 tanpa sepengetahuan Riko. Dan benar saja ketika rumah tersebut dibuka, mereka menemukan bekas cor-coran semen yang sangat mencurigakan. Mengetahui ada yang tidak beres, malam itu juga istri Riko memutuskan untuk melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Tidak lama setelah pelaporan tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Cipayung segera mendatangi lokasi dan langsung memeriksa gundukan itu. Pihak yang berwajib pun langsung membentangkan garis polisi di rumah kontrakan tersebut. Keesokan harinya atau 31 Oktober 2016 sekitar jam 11 siang, tim Disaster Victim Identification dari Polres Metro Jaya turun tangan untuk membongkar gundukan semen tersebut.
Awalnya pihak kepolisian mengaku sedikit kesusahan untuk membongkarnya karena gundukan tersebut dicor dengan semen dan sudah mengeras. Namun akhirnya pihak kepolisian berhasil membongkar lubang berdiameter 50 cm dengan kedalaman 1 meter. Ketika lubang tersebut berhasil dibuka, pihak kepolisian menemukan potongan tubuh manusia sebanyak 13 bagian dengan berlumuran semen. Selain itu juga tercium bau busuk yang begitu menyengat. Nah, setelah berhasil dibongkar, pihak kepolisian pun segera membawa potongan-potongan tubuh itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Masih di hari yang sama, pihak kepolisian juga berhasil menangkap Riko dan Rudy di salah satu rumah kos yang tidak jauh dari kontrakan tersebut. Keduanya pun langsung digiring ke Polsek Cipayung untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Riko mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Riko mengaku jika dirinya tidak terima dihina perihal hutang pihutang. Sedangkan Rudy mengaku jika dirinya terpaksa membantu Riko karena sudah kepalang basah membantu penggalian lubang di dalam rumah kontrakan tersebut. Atas perbuatannya, mereka berdua resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Dan pada 4 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Riko Lesmana Siragi karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan. Nah, untuk terdakwa Rudy, saya minta maaf karena saya tidak bisa berhasil menemukan informasi mengenai vonis yang ia terima. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.